Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya di minggu ini. Dalam sesi psikologi klinis, pada minggu hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan psikoterapi. Ya, setelah sebelumnya kita sudah mencoba membahas mengenai assessment dalam psikologi klinis, kemudian juga pengukuran dalam psikologi klinis. Kini kita akan coba melihat bagaimana cara untuk melakukan treatment atau intervensi dalam psikologi klinis. Salah satunya adalah psikoterapi. Nah, dalam pembahasan hari ini saya hanya menjelaskan secara umum saja karena nanti akan ada mata kuliah khusus yang akan membahas atau yang akan mengeksplor tentang psikoterapi ini ya. Jadi ini hanya sebuah pengantar dan untuk mendapatkan overview secara umum apa itu psikoterapi. Oke, sebelum saya mulai seperti biasa, saya selalu memulainya dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama saya akan coba bahas ada 4 poin di sini. Yang pertama kita akan lihat dulu definisi psikoterapi secara umum. Kemudian yang kedua, apa saja tahap-tahap dalam melakukan psikoterapi. Yang ketiga adalah prinsip dari psikoterapi. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis psikoterapi. Nah, jenis-jenis psikoterapi ini saya akan coba lihat berdasarkan setting dan juga berdasarkan tekniknya. Nanti di akhir saya akan perkenalkan satu jenis terapi di dalam psikologi yang seringkali dikenal dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Baik, jadi ini adalah 4 poin yang akan coba kita bahas secara umum hari ini ya. Kita mulai dulu yang pertama dengan definisi dari psikoterapi. Nah, kita sering mendengar gitu ya, apakah psikoterapi itu sama dengan konseling? Siapa yang boleh melakukan psikoterapi dan siapa yang boleh melakukan konseling ini? Kalau sebenarnya ya psikoterapi dan konseling ini adalah 2 hal yang berbeda dan nggak sama gitu ya. Di sini saya sebutkan bahwa konseling hanyalah salah satu jenis psikoterapi, sedangkan psikoterapi sendiri jenisnya banyak ya, tidak hanya konseling. Nah, konseling sendiri bisa jadi dilakukan oleh seorang konselor ya, konselor yang mungkin latar belakang pendidikannya adalah bimbingan konseling atau juga bisa dilakukan oleh sarjana psikologi. Hanya saja kalau psikoterapi ini tidak bisa dilakukan oleh konselor ya, tapi dia memang harus punya latar belakang psikologi atau punya license tertentu terkait dengan terapi jenis tertentu. Nah, sekarang banyak sekali ya pelatihan-pelatihan terkait dengan psikoterapi yang dibuka secara umum dan juga ada persyaratan khusus tentunya, di mana setelah mengikuti serangkaian pelatihan, peserta biasanya diberikan license atau diberikan semacam ya hak untuk boleh menjalankan terapi tersebut. Misalnya kayak terapi spiritual emotion freedom therapy, safety itu ya. Jadi itu ada semacam pelatihan khusus. Memang untuk mempelajari terapi itu banyak sekali jenisnya ya, macam-macam dan pendekatannya itu juga macam-macam dan ini terus berkembang sampai sekarang. Bisa jadi nanti ditemukan ada jenis terapi baru. Nah, ini mungkin tidak cukup kalau hanya dipelajari di perkuliahan ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan lain di luar pendidikan formal tentunya yang bisa diikuti di mana nanti peserta itu harus mengikuti rangkaian pelatihan dalam kurun berapa lama gitu sampai kemudian di akhirnya mereka akan mengikuti tes hingga jika lulus mereka akan mendapatkan license sebagai terapis seperti itu. Nah, jadi basically sebenarnya psikoterapi sama counseling ini beda ya, jadi nggak sama. Konseling ini bisa dijalankan seperti tadi saya bilang oleh konselor atau sarjana psikologi, tapi kalau psikoterapi ini dia harus punya license khusus, psikolog misalnya, atau terapis tertentu gitu. Dan konseling ini adalah ya bagian dari terapi ya, bagian juga dari psikoterapi, dan psikoterapi sendiri jenisnya tidak hanya konseling tapi banyak yang lainnya. Nanti akan coba kita lihat sedikit ya. Jadi ini dulu ya, jadi psikoterapi itu nggak sama dengan konseling. Oke, kita lihat definisinya. Nah, psikoterapi itu adalah sebuah treatment. Nah, ini kata kunci yang paling penting ya sebenarnya. Kalau kita mau melihat, ini adalah kata kuncinya.
Jadi psikoterapi itu adalah treatment atau intervensi, namanya juga terapi ya, yang terhadap gangguan psikologis. Jadi ada yang psikoterapi, ada yang fisioterapi, macam-macam ya. Karena kita membahas psikoterapi, maka ini adalah treatment atau intervensi terkait dengan gangguan psikologis. Nah, yang metodenya nanti akan melibatkan hubungan antara terapis terlatih, ya, terapis terlatih dengan klien. Jadi harus ada terapisnya, ya, ada terapis dan juga klien. Jadi ada hubungan dua arah ya, direct atau mutual relationship antara apa namanya terapis dan juga klien. Gitu. Jadi di sini psikoterapi itu jangan lupa dia adalah bentuk treatment atau intervensi. Nah, psikoterapi ini biasanya dicari atau disarankan untuk berbagai jenis klien, ya, dari yang mulai punya gangguan emosi yang serius sampai dikatakan memiliki kecemasan yang baik. Nah, di sini tanda kutip ya, kecemasan yang baik. Saya sudah sampaikan dulu di awal bahwa sebuah mitos jika orang normal tidak pernah mengalami gangguan. Gitu. Itu mitos ya. Faktanya adalah setiap orang punya potensi untuk mengalami gangguan, baik itu gangguan yang ringan maupun gangguan yang berat. Even kita yang normal seperti ini saja, terkadang pasti mengalami kecemasan terhadap hal-hal tertentu. Ya, nah, ini makanya kemudian saya bilang, oh kecemasan yang baik, nggak dalam tahap yang sangat parah gitu ya. Jadi meskipun kita punya kecemasan, kita juga layak untuk bertemu dengan terapis, layak untuk mendapatkan psikoterapi, tergantung seberapa berat gangguan yang kita alami gitu. Jadi kita datang ke psikoterapi atau ke psikolog itu untuk mendapatkan bantuan. Nah, pada dasarnya tujuan dari psikoterapi ini adalah supaya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang, untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif seseorang, untuk meningkatkan keberfungsian dirinya menjadi lebih efektif gitu ya. Kita ingin tidak cemas, kita ingin tidak ketika berhadapan dengan lingkungan sosial itu baik-baik aja gitu ya. Nah, inilah kemudian tujuan dari psikoterapi supaya kita bisa berfungsi sebagai manusia dengan lebih efektif, bisa menjalani tugas-tugas sosial, bisa juga menjalankan tugas-tugas lain gitu ya. Jadi kalau dirasa memang mengalami sebuah gangguan atau mengalami sebuah masalah yang membuat diri nggak nyaman, jangan ragu untuk datang ke psikolog ya untuk mendapatkan terapi terkait. Nah, nanti terapi apa yang mau digunakan itu balik lagi diskusi antara psikolog dan juga klien. Jadi nggak bisa diputuskan hanya oleh psikolog saja ya, tapi kita akan lihat dulu nanti bagaimana runtutan masalah, kemudian bagaimana juga engagement antara klien dengan psikolog ya, sehingga nanti akan diputuskan terapi apa yang cocok untuk dijalankan seperti itu ya. Jadi ini adalah definisi psikoterapi secara umum. Saya ulang sekali lagi, psikoterapi itu adalah bentuk intervensi, bentuk treatment pada gangguan psikologi yang tentunya melibatkan hubungan antara psikolog atau terapis terlatih dengan klien. Dan psikoterapi itu bisa saja dicari oleh orang yang memang punya gangguan berat ataupun mempunyai gangguan yang ringan. Ya, konteks gangguan yang ringan di mana mereka ingin berfungsi sebagai manusia yang lebih efektif gitu. Oke, ini adalah definisi psikoterapi. Nah, penting untuk diketahui bahwa jenis psikoterapi itu banyak sekali, tekniknya banyak sekali, ya. Tapi keberhasilannya itu bukan bergantung hanya pada terapis atau psikolog aja, gitu ya. Jadi ketika seseorang datang ke psikolog untuk mendapatkan bantuan atau ingin dibantu, ya, itu yang paling besar peluang untuk sembuh adalah pada motivasi klien, pada awareness dari klien untuk sembuh, kesadaran untuk bisa berubah, kesadaran bahwa dia tidak kesadaran bahwa saya sedang apa-apa nih ya, saya sedang tidak baik-baik aja ya. Kemudian datang ke terapis atau datang ke psikolog untuk memperoleh bantuan sehingga ya, jadi sehingga keberhasilan sebuah psikoterapi itu sangat besar sekali peluangnya ditentukan oleh motivasi klien untuk sembuh. Ya nggak bisa ya kalau misalnya sama seperti kita datang ke dokter gitu ya, datang ke dokter merasa nggak sakit tapi ngapain datang ke dokter, jadi kita juga jadi ogah-ogahan gitu, jadi males-malesan merasa baik-baik aja, ngapain harus minum obat seperti itu. Nah ini juga gitu ya, jadi kita dulu yang harus merasa atau klien dulu yang harus merasa bahwa dia nggak baik-baik aja, dia butuh bantuan sehingga ada motivasi di dalam dirinya untuk sembuh. Inilah yang menjadi poin keberhasilan terbesar
dalam psikoterapi, apapun tekniknya, seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada motivasi susah juga untuk kita bantu seperti itu, karena dia merasa bahwa dia nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, kenapa harus menjalani terapi seperti itu ya. Nah ini adalah poin pentingnya. Baik, setelah kita tahu apa definisi dari psikoterapi, kita akan lihat secara umum apa saja sih tahapan-tahapan dalam psikoterapi, ya meskipun sebenarnya setiap teknik itu tentunya punya tahapan-tahapan atau inti inti tahapan yang berbeda-beda. Tapi ini saya coba jelaskan aja secara umum, nanti secara detail kalian akan dapat pada mata kuliah psikoterapi. Oke, Nah, ini adalah beberapa tahapan ya, beberapa tahapan dalam psikoterapi. Yang pertama tentunya klien juga harus datang dulu ya, datang dari referral, rujukan, atau datang sendiri. Rujukan di sini maksudnya bisa jadi rujukan dari rumah sakit jiwa, atau bisa jadi rujukan dari sekolah misalnya ya, sekolah, rujukan dari kampus misalnya untuk menemui terapis atau bertemu dengan psikolog ya. Jadi ada rujukan ya, atau dia datang sendiri gitu. Ya, yang kedua adalah kontak pertama, mengisi form pendaftaran. Ini prosedur administrasi ya. Jadi form pendaftaran ini juga penting karena di sana kan kita dapat data-data demografi ya, seperti nama sudah pasti, kemudian jenis kelamin, kemudian latar belakang lainnya ya, background lainnya dari klien, dan itu membantu kita sebagai seorang terapis atau psikolog juga nanti dalam melakukan wawancara. Nah, seperti itu. Nah, setelah form berhasil diisi, kemudian di sana juga nanti ada pengisian inform konsen dan seterusnya ya. Kemudian ada asesmen awal. Nah, asesmen awal ini biasanya kita akan tanya, atau kalau memang dibutuhkan tes terkait, kita akan lakukan tes. Di sini kita biasanya akan wawancara, kita akan mungkin tanya apa masalah atau keluhan yang dialami. Kemudian jika dirasa wawancara belum cukup komprehensif datanya, maka bisa saja psikolog melakukan tes psikologi gitu ya. Tes psikologi ini pun sangat bergantung pada problem apa. Jadi nggak semua tes yang akan diadministrasi ya, nggak sembarangan gitu. Jadi bergantung dari hasil wawancara, jika memang dibutuhkan tes lebih lanjut, silakan lakukan tes lebih lanjut untuk mendapatkan data awal. Jadi ingat dulu ya, di proses asesmen psikologi klinis kita nggak bisa mengambil kesimpulan atau keputusan hanya dari satu sudut pandang ya. Kita harus mendapatkan data yang komprehensif sebelum nanti kita membuat sebuah keputusan apa nih? Kalau dalam hal ini, kalau dalam psikoterapi berarti keputusannya adalah treatment apa yang mau dilakukan. Psikoterapi jenis apa yang mau dilakukan? Ya, apakah berpusat pada kognitif, berpusat pada behavior atau perilaku. Nah, bergantung sekali pada asesmen awal ini gitu ya. Nah, setelah asesmen awal, kemudian keputusan, ini tentunya terjalin antara psikolog dan juga klien. Ya, psikolog harus menjelaskan. Misalnya dari hasil asesmen awal, didapatkan problem ini, kemudian psikolog menyarankan untuk menjalankan terapi kognitif misalnya. Nah, ini harus dijelaskan juga kepada klien berapa kali sesinya, ya, berapa kali pertemuannya. Buat janji hari apa mau ketemu, terus setiap sesi berapa jam yang harus dilewati, kemudian apa saja yang akan dilewati pada setiap sesi, tugas apa yang harus dijalankan oleh klien gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini harus dibicarakan atau harus dibincangkan, didiskusikan saat keputusan ini ya. Kemudian berikutnya adalah sesi terapi sendiri ya, sesi terapi sendiri, kemudian penjelasan tentang terapi, kemudian kesepakatan antara terapis dan juga klien ya, seperti tadi saya sebutkan. Kemudian berikutnya adalah sesi terapi sendiri. Nah, sesi terapi sendiri ini nggak berlangsung 1-2 kali ya, bisa jadi beberapa kali pertemuan, 4, 5, dan seterusnya, sesuai dengan teknik terapinya apa, dan juga sesuai dengan kesepakatan antara klien dan juga psikolognya. Gitu. Ya, kemudian berikutnya adalah ketika sudah selesai, udah habis nih, udah 5 sesi, kemudian terminate atau berhenti, selesai berarti. Sudah selesai jenis terapinya, kemudian yang berikutnya dilakukan adalah follow up. Nah, kita bertanya bagaimana proses terapinya, ada nggak perubahan, ada nggak sesuatu yang dirasa lebih enak sekarang, lebih nyaman, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau misalnya diperlukan, misalnya perlu nggak datang sebulan lagi atau seterusnya, itu bergantung sekali pada diskusi antara psikolog sama kliennya gitu ya. Kemudian evaluasi, kita evaluasi nih proses terapi seperti tadi ya saya bilang, misalnya kalau misalnya kita ada skala atau ada alat ukur yang kita berikan sebelum terapi ya,
Misalnya kita lihat nih, kalau problemnya adalah kecemasan, berapa skor kecemasan sebelum terapi dimulai, kemudian jalan terapinya di akhir, kemudian kita kasih skala yang sama lagi, ada nggak pengurangan? Nah, itulah proses evaluasi. Kalau memang terjadi pengurangan, berarti efektivitas psikoterapi yang diberikan tinggi, seperti itu ya. Ini tahapan-tahapan secara umum. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, apa saja pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan dari psikoterapi? Ya, silahkan. Tadi saya sudah jelaskan. Silahkan dijelaskan dengan bahasa sendiri di kertas seperti biasa ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua tentang prinsip-prinsip dari psikoterapi. Baik. Nah ini secara umum ya. Ini saya akan bahas secara umum aja. Jadi psikoterapi itu perannya adalah untuk menyembuhkan. Ya, tapi psikoterapi itu kita tidak menggunakan obat. Sembuh tidak menggunakan obat. Ya, tidak ada obat yang kita berikan, tapi penyembuhannya adalah dari talking, dari berbicara. Ya, bicara heart to heart, penuh empati, mendengarkan dan seterusnya ya. Nah, ini talking cure. Jadi berbicara untuk sembuh gitu. Ya, dari gangguan pikiran maupun dari gangguan perasaan. Dan tidak sembarang ya psikoterapi ini tidak bisa dijalankan begitu aja. Jadi terapis atau psikolog itu dia harus mempelajari teknik-tekniknya dan juga harus ada metode-metode apa aja yang harus dia kuasai untuk menjalankan terapi tertentu. Ya, jadi kayak saya bilang di awal tadi ya, mungkin psikolog nggak menguasai semua jenis terapi, dia mahir di jenis CBT atau mahir di jenis terapi yang lain seperti itu ya. Jadi dia harus pelajari betul ya, harus pelajari betul teknik dan metodenya supaya nanti tidak malpraktek mungkin ya. Jadi atau mungkin akhirnya jadi tidak menyembuhkan, justru malah membuat situasi atau kondisi klien jadi makin parah. Oke. Jadi itu ya prinsip pertamanya, prinsipnya adalah untuk menyembuhkan ya, penyembuhan gangguan psikologis tentunya, tapi tidak dengan pemberian obat melainkan dengan berbicara ya. Berbicara, talking cure tadi, dan itu butuh teknik serta metode gitu. Kemudian prinsip selanjutnya ada wawancara terapeutik. Jadi wawancara yang kita lakukan itu bukan seperti wawancara kerja, bukan seperti wawancara rekrutmen atau seleksi, tidak. Tapi wawancara di sini adalah mungkin sudah terselip sedikit konseling di sini ya. Jadi wawancaranya sifatnya terapeutik. Bertanya bagaimana keluhannya, kemudian berapa lama misalnya itu sudah terjadi dan bagaimana itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Tujuan wawancara ini adalah kita untuk menegakkan diagnosa tentunya ya, untuk menentukan ini klien mempunyai masalah apa atau jenis gangguan apa. Seperti itu. Kemudian kita juga melakukan observasi, jadi nggak hanya wawancara ya. Observasi. Kalau wawancara mungkin kita bisa dengar ya sesuatu yang sifatnya verbal, tapi dari observasi ya, dari observasi kita bisa lihat bagaimana di komunikasi nonverbalnya, ya ekspresi wajah, gerakan tubuh dan seterusnya itu bisa dilihat dengan observasi. Dan yang paling penting adalah eksklusif relationship ya, hubungan yang eksklusif antara terapis dengan klien. Jadi harus ada hubungan timbal balik. Ya, harus ada hubungan timbal balik antara klien dan juga terapis. Tidak bisa hanya satu arah ya. Jadi ini mutual ya. Mutual itu adalah hubungan yang timbal balik antara klien dan juga terapis atau psikolog. Nah, seperti itu. Ini prinsip-prinsip secara umum ya dari psikoterapi. Nah, berikutnya saya mau kasih tahu sedikit beda antara psikiater sama psikolog ya. Beda antara psikiater dengan psikolog. Nah, psikiater yang pertama yang perlu dipahami adalah psikiater itu adalah dokter. Ya, dia adalah dokter, sedangkan psikolog itu bukan dokter, melainkan orang yang punya latar belakang pendidikan psikologi yang kemudian melanjutkan pendidikan profesi psikolog. Oke, kalau psikiater dia menjadikan spesialis kedokteran jiwa atau gelar lainnya adalah SPKJ. Ya, mereka punya basic pendidikan kedokteran. Oke, kemudian mereka juga melakukan metode asesmen dengan pemeriksaan fisik, denyut jantung. Dia mereka bisa cek ya seperti dokter mengecek pada kondisi kita pada umumnya gitu ya. Kemudian mereka bisa ngasih obat. Itu hak mereka karena mereka dokter. Oke, kalau kita sebagai psikolog itu kita nggak boleh kasih obat. Oke, tapi kita tahu juga tentang obat karena itu apalagi obat-obat yang berhubungan dengan psikologis ya, psikofarmaka,
itu berpengaruh terhadap perilaku. Jadi kita juga harus tahu nama-nama obat tertentu ya, apalagi kalau misalnya klien kita itu adalah rujukan dari psikiater. Ya, kemudian yang kedua, asesmen yang kita lakukan nggak asesmen fisik, tapi asesmen dalam bentuk wawancara, kayak tadi saya bilang, psikotes, ya, atau misalnya dari penelitian juga bisa. Kemudian dari fungsi psikologis emosinya, ya, bagaimana kognitifnya dan seterusnya. Nah, ini bedanya antara psikiater dan psikolog, gitu ya. Meskipun ini apa namanya? Kalau kita lihat basicnya beda ya, kalau ini medis memang dokter, kalau ini memang psikologi, tapi mereka saling bekerja sama, ya, saling bekerja sama. Psikiater juga belajar tentang DSM, ya, pedoman penegakan diagnosa gangguan jiwa, ya. Psikolog juga belajar, sama-sama belajar. Cuman intervensi yang mereka berikan mungkin berbeda, pendekatan yang mereka lakukan mungkin berbeda, ya, karena berdasarkan latar belakang pendidikan tadi yang beda, ya. Jadi ini adalah beda antara psikiater dengan psikolog. Oke, berikutnya faktor apa aja sih yang bisa berpengaruh terhadap berhasil atau enggaknya proses psikoterapi? Nah, ini paling penting ya. Ada 4 hal di sini yang coba saya tuliskan. Yang pertama adalah transparansi. Ya, terkadang ini bisa mengganggu juga proses terapis. Artinya klien itu menganggap terapisnya sebagai orang yang sangat berjasa. Jadi bergantung berlebihan kepada psikolog atau terapisnya. Jadi dia merasa bahwa kalau misalnya ada masalah, kalau nggak ada psikolog nih saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi kita mengajarkan klien itu keterampilan untuk mandiri. Jika suatu hal terjadi di kedepannya, dia harus bisa menyelesaikan itu sendiri gitu. Keterampilan kemandirian itulah yang kemudian kita ajarkan karena nggak selalunya kita ada gitu ya. Jadi tidak boleh dia bergantung secara berlebihan kepada kita. Nah, ini transparansi, maksudnya dia menganggap terapis itu sebagai orang yang sangat penting, significant others. Ya, ini hati-hati ya dalam membentuk relasi antara psikolog dengan klien ya. Kemudian resisten. Ya, resisten ini kayak tadi, kurangnya motivasi mungkin dari klien sehingga dia nggak mau mengubah perilakunya, menganggap bahwa perilakunya itu nggak ada masalah, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi dia resisten, enggan untuk untuk mengubah perilaku karena merasa bahwa tidak ada yang salah dengan perilakunya. Kemudian defense mechanism. Nah, defense mechanism kalau kalian masih ingat teori Sigmund Freud, psikoanalisa, defense mechanism ini adalah mekanisme pertahanan diri. Ini juga mungkin bisa jadi salah satunya adalah resistensi. Jadi merasa bahwa defense mechanism ini kan jenisnya banyak ya. Bisa jadi saat dia melakukan terapi misalnya dia banyak menyalahkan orang lain, melakukan proyeksi atau displacement. Ya, displacement juga jenis defense mechanism, menyalahkan orang lain yang mengakibatkan dia jadi kayak sekarang misalnya. Nah, menyalahkan orang lain ini seperti ini kan berarti dia belum menerima ya, belum pada tahap acceptance bahwa dia itu kenapa-napa gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap proses psikoterapi. Ini biasanya akan berjalan lebih lama untuk membuat klien menerima dulu, ini akan susah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kontra transference. Nah, kalau transference ini tadi terjadi pada klien, kontra transference ini terjadi pada kita sebagai psikolog. Oke. Nah, di sini saya tulis salah satunya adalah karena halo efek, impresi pertama saat kita ketemu sama orang. Bisa jadi saat tadi di proses psikoterapi kan ada asesmen awal. Ketika kita wawancara klien, kita merasa bahwa masalah yang dialami oleh klien itu mirip dengan masalah yang pernah kita alami. Atau psikolognya punya masalah nih, merasa seolah-olah masalah yang dialami oleh klien itu mirip dengan masalah dia. Sehingga kita seolah-olah memotret kita sendiri ada di badan klien atau ada di jiwa klien gitu. Nah, ini yang kemudian akan sangat mengganggu sehingga proses jalannya psikoterapi akan sangat bias. Dia akan sangat bias merasa bahwa oh klien ini sama seperti saya, padahal belum tentu sama, belum tentu sama dan pasti nggak akan sama gitu ya. Masalahnya mungkin agak mirip tapi bisa jadi beda. Kemudian ya semua latar belakang berbeda dan seterusnya. Nah, jadi kontra transparansi ini juga bisa mengganggu proses terapi. Jika ini dirasa, maka akan lebih baik jika psikolog atau terapis ini merujuk atau merefer kliennya pada psikolog yang lain agar tidak terjadi kontra transparansi ini. Karena kalau kontra transparansi terjadi, jadi kita sudah tidak objektif lagi menilai permasalahan klien, jadinya subjektif ya, melihat klien seperti diri kita sendiri, seolah-olah dia punya masalah yang sama, sehingga kita cenderung menarik klien untuk mengikuti apa saran kita karena kita merasa kita lebih paham masalah dia, padahal belum tentu gitu. Nah, ini adalah beberapa faktor yang berpengaruh
berpengaruh terhadap proses psikoterapi. Nah, yang lainnya adalah efektivitas psikoterapi juga sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan tuh harus jelas di awal. Ini mau apa dulu? Ya, kemudian yang kedua motivasi dari klien. Seperti yang tadi saya bilang, kalau dia nggak ada motivasi, biasanya akan sulit untuk sembuh gitu, karena dia nggak merasa nggak ingin sembuh atau merasa nggak apa-apa gitu. Kemudian juga keterampilan serta kepribadian dari terapis. Nah, ini hati-hati kalau tadi mengalami kontratransferensi ya, bisa jadi ini akan sangat mengganggu atau bias dalam pengambilan keputusan, dalam penegakan diagnosa sehingga salah dalam menggunakan teknik terapi. Kemudian teknik yang digunakan. Nah, teknik juga nggak bisa sembarangan. Kita harus lihat kliennya. Kalau kliennya punya kecemasan yang tinggi, kita mungkin nggak bisa pakai jenis-jenis terapi yang sifatnya flooding terapi atau terapi perilaku ya, karena dia kayak misalnya dia punya fobia. Kemudian tapi cemasnya cukup tinggi. Mungkin kita nggak bisa melakukan teknik flooding terapi ya, tapi kita harus melakukan terapi yang perlahan-lahan karena tingkat cemas yang tinggi misalnya. Jadi teknik ini juga nggak boleh sembarangan dipilih, harus benar-benar dipilih sesuai dengan kebutuhan klien dan juga harus dipilih berdasarkan kondisi si kliennya. Oke, jadi ini ya. Jadi ada 4 hal yang mempengaruhi efektivitas psikoterapi. Yang pertama tujuan harus jelas, kemudian klien harus punya motivasi, kemudian dari sudut pandang terapis dia harus punya keterampilan yang baik, menguasai teknik-teknik terapi, ya, kemudian juga teknik yang digunakan, ya, teknik terapi yang digunakan. Baik. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan psikoterapi? Baru aja saya jelaskan ya, silahkan dijawab di kertas seperti biasa. Kita move on ke tujuan berikutnya, yang terakhir ya. Poin yang terakhir, tujuan pembelajaran yang kita capai, yang terakhir adalah jenis psikoterapi. Di sini saya bahas umum, nanti saya akan singgung sedikit satu jenis psikoterapi, yaitu psikoterapi CBT. Nah, ini berdasarkan teknik ya. Jadi secara umum, ini adalah teknik dari psikoterapi. Nanti dari behavioral ini lahir banyak sekali jenis terapi. Begitu pula kognitif dan juga analitik. Nah, ini secara umum berdasarkan paradigma atau pendekatan umum psikologi. Seperti yang kita tahu ya, ada psikoanalisa, kognitif, behavior, dan seterusnya. Ya, kalau terapi behavior ini adalah berusaha untuk mengubah perilaku. Kata kuncinya itu aja. Ya, jadi kita berusaha untuk mengubah perilaku klien. Misalnya dia fobia, misalnya takut akan takut tinggi atau takut bulu-bulu halus misalnya. Oh, sehingga perilakunya itu selalu menjauhi benda yang dia takut dan seterusnya. Berarti kita bisa bantu dia dengan terapi behavior, ya. Kemudian karena kita menganggap bahwa ada pembelajaran yang salah nih, sehingga ada pembelajaran yang keliru di masa lalu, sehingga dia bisa takut pada benda tersebut. Kalian masih ingat mungkin penelitian dilakukan oleh Watson pada Little Albert ya, yang dia mempelajari rasa takut pada bulu halus ya. Nah, ini mungkin ketika Albert diperlihatkan tikus, awalnya dia nggak takut. Kemudian Watson memasangkannya dengan suara keras sehingga kemudian Albert takut pada tikus, sehingga kemudian digeneralisasi Albert jadi akhirnya dia takut pada semua benda yang berbulu halus. Nah, ini di sini dinyatakan bahwa rasa takut itu dipelajari. Kalau fobia diasumsikan sama seperti ini, berarti ada proses belajar masa lalu atau pengkondisian tertentu yang keliru, sehingga itu yang harus diubah. Makanya dikatakan kalau behavioral fokusnya adalah perilaku yang diubah. Kemudian kalau psikoterapi kognitif ini yang diatasi ada pikirannya. Ya, jadi pemikirannya atau kognitifnya yang disasar seperti itu. Mungkin ada skema tertentu yang keliru, yang dia pelajari yang keliru, sehingga itu yang perlu diubah. Kemudian kalau psikoterapi analitik sesuai dengan namanya, ini adalah psikoanalisa. Jadi fokus pada pengalaman masa lalu yang mungkin mengakibatkan pengalaman traumatik, itu yang dibawa dari alam bawah sadar ke kesadaran, gitu ya. Nah, ini bisa jadi bentuknya adalah hipnoterapi, kemudian juga analisis mimpi, dan seterusnya. Nah, itu. Ini adalah berdasarkan teknik. Kalau berdasarkan setting, ada terapi yang sifatnya individual. Kemudian ada terapi yang sifatnya kelompok. Ya, terapi individual itu biasanya ya face to face antara terapis dengan pasien, satu dan satu. Itu namanya psikoterapi individual. Tapi kalau terapi psikoterapi kelompok, ini biasa settingnya adalah berkelompok. Contohnya misalnya dulu saya pernah menjadi asisten psikolog saat melakukan terapi kelompok pada wanita yang mengalami kanker payudara. Jadi ada
beberapa orang yang sudah survivor kanker payudara, dan ada orang-orang yang baru saja didiagnosa mengalami kanker payudara. Nah, di sini kita mengadakan psikoterapi kelompok, artinya ada orang yang sudah sembuh dan ada orang yang baru mengalami. Jadi di sini ada interaksi antar kelompok. Mereka saling menguatkan, saling memberikan support di sini ya, saling memberikan support bahwa itu akan dilalui dengan baik, saling mengedukasi bahwa kadang-kadang ada pemahaman-pemahaman yang salah gitu ya. Mengatakan bahwa nanti kalau sudah punya kanker hidupnya jadi pendek dan seterusnya. Di sini juga penting ada orang yang sudah melewati proses itu untuk mengatakan bahwa kanker ini bisa disembuhkan. Jadi bisa jadi ajang edukasi juga di sana. Gitu ya. Kemudian terapi keluarga, kalau misalnya satu keluarga di terapi itu namanya terapi keluarga, itu juga kelompok. Kemudian kecanduan pada alkohol, misalnya orang-orang yang sudah sembuh dari kecanduan dan orang-orang yang kecanduan. Jadi di sini mereka bergabung dalam sebuah kelompok, kemudian berbicara tentang pengalaman-pengalaman mereka, saling memberikan dukungan dan saling menguatkan satu sama lain, seperti itu. Ya, ini berdasarkan setting. Nah, jenis terapi ini juga bergantung sekali pada problem dan ini ya. Jadi kita juga harus lihat kondisi. Kalau biasanya kalau individual itu memang masalahnya sangat privacy dan susah untuk kita buat dalam kelompok ya. Karena bisa jadi masalahnya beda-beda gitu. Lain kalau misalnya kayak tadi kecanduan alkohol, banyak orang yang mengalami. Kalau masalah udah sangat privacy biasanya akan lebih prefer untuk dilakukan psikoterapi individual seperti itu. Baik, saya akan coba singgung sedikit satu jenis terapi, yaitu CBT, jadi Cognitive Behavior Therapy. Ini menggabungkan antara paradigma kognitif dan juga paradigma behavior dalam satu jenis terapi. Siapa tokohnya? Ada Beck dan juga Ellis. Ini adalah dua tokoh pencetus CBT, ya, Albert Ellis dan juga Aaron Beck. Nah, di sini apa konsep dasarnya pada CBT ini? Jadi Ellis dan Beck mengatakan bahwa kognitif itu berpengaruh terhadap perilaku. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran kita itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita, sangat berpengaruh terhadap perilaku yang akan kita lakukan. Nah, itu poinnya. Jadi apa yang kita pikir itu yang akan kita lakukan. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, aktivitas kognitif itu dapat dimonitor atau bisa diubah. Jadi untuk mengubah perilaku, kita harus ubah dulu cara pandang kita. Harus kita ubah dulu perspektif kita. Oke, jadi itu. Kemudian perubahan perilaku yang diinginkan dapat dipengaruhi melalui perubahan kognitif. Jadi sasarannya adalah ketika misalnya seseorang mengalami fobia tadi. Fobia juga bisa disembuhkan dengan CBT. Bisa jadi ada pemikiran dia yang keliru di masa lalu yang tersimpan di dalam skema kognitifnya sehingga menghasilkan perilaku yang keliru. Ya, bisa diubah. Jadi yang diubah itu adalah kognitifnya dulu, pemikiran yang kelirunya apa? Apa yang salah? Gitu ya. Sehingga ketika pemikiran yang salah tadi udah diubah, otomatis perilakunya juga akan diubah, akan berubah dengan sendirinya. Nah, ini adalah konsep dasar dari CBT. Ya. Nah, tugas terapisnya adalah yang pertama dia memodifikasi pola pikir dulu, kognitif dulu, cara pandang kita dulu yang diubah, gitu ya. Baru kemudian mengubah perilaku. Kemudian memfokuskan pembelajaran bagi klien agar dapat berpikir positif, ya. Kemudian memonitor pola pikir kalian. Kalian bisa lihat ya di sini fokusnya itu sangat jelas sekali bahwa yang diubah dulu adalah kognitifnya. Pola pikir ini terkait dengan kognitif, ya. Kemudian berpikir positif ini juga kognitif. Baru kemudian bisa diubah perilakunya, baru diubah cara belajarnya. Ya, kayak tadi fobia, mungkin ada pengalaman di masa lalu yang nggak menyenangkan, ya, yang kemudian dia simpan dalam kognitif. Kalau dia naik di ketinggian dia akan jatuh, misalnya, pasti akan jatuh. Atau dia takut ruang gelap. Kalau di ruang gelap itu pasti nanti ada sesuatu yang membuat dia takut situ. Jadi pikiran itu dulu yang harus diubah. Bahwa itu nggak apa-apa. Nggak semuanya ruang gelap itu menakutkan dan seterusnya. Ketika pikiran diubah, kemudian pelan-pelan kita juga akan mengubah perilakunya. Nah, ini sedikit kelebihan dan kekurangan dari CBT. Jadi kelebihannya adalah dia fokus pada here and now, sekarang dan di sini dan sekarang, gitu ya. Jadi kurang melihat pada sesuatu masa lalu. Nah, ini ya, nih, tidak melihat masa lalu. Kita hanya fokus perilaku dia yang sekarang apa? Takut ketinggian. Oh, takut ketinggian. Kenapa takut ketinggian? Karena dia merasa di ketinggian itu misalnya
akan jatuh. Kita ubah dulu pikiran dia yang takut jatuh tadi. Dia takut akan jatuh. Seperti itu. Bahwa kita bilang bahwa ini nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan dan seterusnya. Kemudian kelebihannya adalah gabungan antara kognitif dan perilaku. Sudah jelas ya, namanya aja CBT. Kemudian problem fokus. Kita fokus pada masalah yang dialami itu apa, takut ketinggiannya. Kita fokus di situ aja, kita nggak bawa dia kemana-mana. Kemudian mengubahnya adalah dengan teori belajar. Belajar lagi cara yang benar. Ya, kayak tadi teori Albert, teorinya Watson yang dia lakukan penelitian pada Little Albert. Ubah lagi proses belajar yang salah tadi, sehingga perilakunya akan berubah. Namun kekurangannya adalah karena ini kita melihat pada perilaku dan here and now, kita hanya melihat pada perilaku yang tampak aja. Ya, overt behavior. Sedangkan covert behavior, perilaku yang nggak nampak, alasan dia mengalami takut, pengalaman-pengalaman masa lalu itu nggak fokus ke sana. Ya, itu nggak dicari lagi. Kemudian ya ini ya, tidak melihat masa lalu, kemudian nggak ada aktualisasi diri juga karena ini bukan humanistik ya, bukan teori humanistik. Kemudian kondisi harus benar-benar bisa dikontrol. Kondisi takut dia itu ketika kita menjalankan terapi, ketika kita ajarkan dia teknik atau cara belajar yang baru, kita harus betul-betul bisa kontrol dia. Ini di dalam kontrol kita atau enggak. Kalau misalnya bisa dikontrol, berarti itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari CBT. Nah, ini unggul juga ya CBT ini karena memang mengajak kita untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang kita takutkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak realistis seperti itu. Nah ya, jadi proses berpikir mengajak klien untuk juga proaktif untuk berpikir bahwa apa sih sebenarnya yang ditakutkan. Sebenarnya dalam kenyataan itu kejadian nggak sih? Ya, mengajak kita untuk benar-benar berpikir, mengajak kita. Jadi di sini klien benar-benar diajak untuk proaktif, untuk aktif melihat masalahnya gitu. Valid nggak sih yang saya rasakan, valid nggak sih yang saya pikirkan, apakah memang seperti itu? Mungkin juga nggak seperti itu, gitu. Jadi stigma-stigma atau distorsi kognitif itu yang kemudian coba diubah ya dalam terapi kognitif behavior ini, karena seperti konsep dasar tadi, ketika pikiran seseorang itu keliru, maka perilakunya juga jadinya akan keliru, karena kita berperilaku sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketika distorsi kognitif tadi udah diubah, ya sudah disembuhkan, maka perilaku pun akan menjadi lebih adaptif seperti itu. Ya, sekian mungkin penjelasan saya. Sebelum saya tutup, ini adalah pertanyaan yang terakhir ya, konsep dasar dan tugas terapis pada terapi CBT. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, silahkan dijawab di kertas seperti biasa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Silahkan bertanya. Jika ada pertanyaan, silahkan drop question pada kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan membantu menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.